Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya nih. Usaha saya saat ini sedang turun dikarenakan pandemi Ustadz. Dan saya kesulitan untuk memenuhi kewajiban saya kepada karyawan. Nah, bagaimana jika saya menunda kewajiban saya terhadap karyawan Ustadz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para pemirsa, pertanyaan yang luar biasa. Begini, Allah dalam Quran menjelaskan, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Sementara kalau kamu berbuat keburukan, keburukan itu akan kembali menimpa dirimu sendiri. Saudara, karena itu agama mengajarkan kepada kita untuk menjauhi sifat-sifat zolim. Apa di antara sifat zolim? Memberikan bayaran kepada yang berhak, tapi kemudian menunda-nundanya. Dengan kata lain, seseorang yang bekerja adalah kewajiban, maka upah, gaji itu adalah hak. Berikan segera. Kewajiban dan hak itu harus seiring sejalan. Kalau kewajibannya sudah terlaksana, maka hak harus diberikan. Apa hak pekerja? Gaji, upah, dan sebagainya. Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan betul, bayarlah pekerjamu ketika ia sudah selesai melakukan satu tugas, selama keringatnya belum kering di badan. Ya Allah, batas waktu pembayaran upah seseorang, jangan sampai keringat di orang tersebut kering. Artinya disegerakan. Ketika seseorang sudah selesai melaksanakan tugas, sudah selesai melakukan satu pekerjaan, sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan gaji, sesuai dengan upah, maka bayarlah selama keringatnya belum kering di badan. Tenggang waktu yang diberikan di sini adalah selama belum kering keringatnya, dengan waktu yang sangat singkat artinya. Itu tadi soal hak dan kewajiban. Kewajibannya sudah dikerjakan, maka haknya harus dipenuhi. Sungguh perbuatan zolim ketika seseorang sudah melaksanakan kewajibannya, tapi kita dengan berbagai macam dalih, berbagai macam cara mengulur-ngulur proses pembayarannya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan-perbuatan zolim semacam ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa Net TV yang saya cintai. Bahkan dalam hadis qudsi, Allah menyatakan begini, di akhirat nanti, kata Allah, ada 3 golongan musuhku. Pertama, orang yang berjanji tapi tidak pernah mau menepati. Mereka itulah musuh-musuhku. Yang kedua, dalam hadis qudsi ini dijelaskan musuh Allah, mereka yang menjual budak. Hasil penjualannya dimakan sendiri. Yang ketiga, ini persoalan kita. Seseorang yang mempekerjakan orang lain, kemudian gaji, upahnya tidak diberikan kepada orang tersebut. Ini jadi musuh Allah di akhirat. Saudara, ketahuilah, di akhirat kita hanya mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita dianggap sebagai musuhnya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah, kemana tempat kita berlindung? Kemana tempat kita minta pertolongan? Orang yang tidak memberikan haknya, memberikan gaji kepada orang yang sudah selesai bekerja, dianggap musuh Allah. Di akhirat nanti orang-orang macam ini dicuekin, nggak diopenin, dibiarkan. Kemana tempat kita berlari? Kemana tempat kita berlindung? Kalau di akhirat saja Allah memusuhi. Karena itu, berusahalah sekuat mungkin
untuk menjauhi sifat-sifat zolim. Di antaranya salah satu, memperkerjakan orang lain sampai pekerjaan itu selesai lalu tidak memberikan haknya. Saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, tetapi juga agama memberikan kelonggaran. Boleh menunda, bukan tidak membayar, menunda. Menunda karena uzur syar'i dibolehkan dalam agama. Kondisi ekonomi yang sedang dilanda, negara kita ini dilanda COVID, boleh menunda. Tetapi dengan berbagai macam persyaratan, di antaranya ada kesamaan, ada satu faham, ada persetujuan antara pekerja dan majikan. Ketika pekerja tahu kondisi keuangan majikannya, maka memaklumi, memahami, lalu ridho, rela, tidak ada masalah kalau ditunda, maka diperbolehkan. Tetapi dengan alasan yang tepat, maka para karyawan diminta kesabarannya, ditunda. Ditunda bukan berarti nggak bayar. Mungkin tiap perusahaan tentu lain-lain caranya. Ada yang dibayar separuh dahulu, separuhnya tempo karena keuangan perusahaan. Itu bagian dari penundaan dan boleh. Tapi lagi-lagi jangan dijadikan alasan ketika keuangan perusahaan stabil lalu dijadikan alasan untuk menunda-nunda hak orang lain. Mudah-mudahan semua kita, pemirsa tercinta, terhindar dari perbuatan-perbuatan zolim. Zolim kepada Allah maupun zolim kepada sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Jangan kemana-mana, karena kita akan masih terus menyaksikan tayangan yang berikut ini.